Gimana? Seru kan jalurnya? Ini kita baru ngelewatin pos 1 padahal. Selamat datang di petualangan kami menuju Kawah Ratu Gunung Halimun Salak. Langkah pertama, kita harus menyeberangi jembatan ini. Meski jembatan ini terlihat kokoh, tapi kita harus tetap berhati-hati dalam langkah. Kemudian kita sudah mulai memasuki jalur trekking, yaitu jalur bebatuan yang sudah dibuat oleh petugas setempat atau para pendaki terdahulu. Jalurnya masih tergolong nyaman karena bebatuannya kering. Dan ini dia, kita sudah mulai ke jalur pendakian tanah basah dan licin. Jadi kita harus berhati-hati dalam melangkah dan juga memperhatikan atau mempersiapkan sepatu kita agar tidak terpeleset. Dan ini kita sudah mulai di jalur batu yang dialiri oleh air, entah ini air dari hujan atau dari sungai-sungai kecil yang ada di sekitar jalur pendakian ini. Kita benar-benar harus memilih menginjak batu atau menginjak air. Jadi kalau udah bosan menginjak batu, memilih batu, ya udahlah injak aja airnya. Di pendakian ini kami merasa sepertinya cukup ramai sekali dibandingkan pendakian kami ke Kawah Ratu atau trekking kami ke Kawah Ratu sekitar tahun 2019 akhir. Di jalur trekking ini terdapat petunjuk arah yang cukup jelas bagi semua yang ingin menuju ke Kawah Ratu, dan ini adalah pos 1. Dan setelah pos 1 ini kami lebih sering dihadapkan dengan jalur bebatuan yang licin, basah, serta dialiri oleh air. Bisa teman-teman lihat ya, jadi jalurnya seperti ini. Karena jalurnya dekat sungai, jadi sungai yang meluap atau aliran air yang meluap ini menggenang di jalur trekking kita. Gimana? Seru kan jalurnya? Ini kita baru ngelewatin pos 1 padahal. Jadi tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tahu seperti apa jalur yang dilaluin kalau mau ke Kawah Ratu Gunung Salak. Kami memulai perjalanan ini dari base camp atau pos pasir ringit. Gimana? Udah terbayangkan jalurnya seperti apa? Suara air ini seperti instrumen yang memang sudah disiapkan oleh alam untuk menenangkan pikiran kita selama melakukan perjalanan di tengah hutan menuju ke Kawah Ratu Gunung Salak. Gimana? Jadi tenang nggak dengar suara air ini? Ada saja ceritanya. Jadi tadi sebelum sampai di sini, sepatunya terus outsole-nya lepas, dan sekarang resleting tas jangan dong. yang gue pakai lepas. Ya begitulah, kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi nanti. Dan inilah pos 2 Kawah Ratu Gunung Salak. Gimana rasanya pertama kali trekking? Mantap. Ya mantap doang. Belum ada masalah sih. Belum ada masalah ya. Apa masalahnya? Ini adalah jalur favorit gue, karena sebelumnya di sini nggak ada kayu atau batu
atau apapun yang bisa diinjak. Jadi kita langsung aja antara lepas sepatu atau tetap pakai sepatu, kita jalan di sungai ini. Tapi sekarang udah ada kayu-kayu seperti ini, udah ada batu yang memang disusun untuk dilalui oleh para pendaki atau para wisatawan lah. Jadi seperti ini jalur trekkingnya. Selesai jalur air, kita melewati jalur becek-becekan lagi, jalur lumpur. Dan ini adalah pos 3. Pos 3 ini tidak terlalu luas atau tidak luas seperti pos 1 dan pos 2, karena area pos 3 ini lebih banyak bebatuan dan jalur sungainya. Setelah pos 3 kita kembali melewati jembatan yang terlihat kokoh, tapi kita harus tetap berhati-hati. Tidak jauh setelah kita melewati jembatan ini, meski masih di area vegetasi, tapi kita sudah sedikit mencium aroma-aroma dari belerang. Dan kalau sudah kondisinya seperti ini, tanah di sekitarnya sudah berwarna lebih cerah atau terlihat seperti pasir, kemudian pepohonan yang sudah jarang, berarti kita sudah dekat dengan Kawah Mati Gunung Salak. Jalur menuju Kawah Mati ini cukup terjal karena ini didominasi oleh batuan kapur. Ini kos kaki Kodachi nih. Ini kok Kos kaki Kodachi. ya, di depan kita ini adalah area Kawah Mati Gunung Salak. Kawah Mati Gunung Salak. Karena aroma di Kawah Ratu sangat menyengat, aroma belerangnya, jadi kita makan di sini. Kita makan siang dulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kawah Ratu Gunung Salak. Dan ini banyak banget pengunjung yang sudah turun. Sepertinya para pengunjung ini lebih awal melakukan atau memulai perjalanannya dibandingkan kami. Kami tadi memulai perjalanan sebelum melewati jembatan kecil tadi pukul 9.15, dan ini sudah azan zuhur. Kami baru sampai ke Kawah Ratu karena tadi mengalami beberapa kendala. Umumnya 2 sampai 2,5 jam itu sudah sampai dari pos pendakian Pasir Rengit sampai ke Kawah Ratu. Parkir di pos pendakian Gunung Salak Pasir Rengit ini gratis untuk motor ya, karena gua naik motor, jadi untuk mobil gua kurang tahu. Dan tarif camping atau mendirikan tenda 1 malam itu 25.000 per orang. Kemudian tarif ke Kawah Ratu
itu 20.000 per orang. Dan rekomendasi dari gua kalau mau masuk ke area Gunung Salak itu melalui gerbang atau pintu Pamijahan. Kemudian parkir di Campground Pasirengit. Kawah Ratu Gunung Halimun Salak. Ya seperti ini teman-teman. Di sini masih banyak sekali kawah aktif, di mana kawah ini masih mengepulkan asap. Dan ini adalah Sungai Biru yang ada di area Kawah Ratu. Teman-teman yang nonton video ini, kalau ada yang tahu warna birunya karena apa, boleh komen ya di bawah. Komen di video ini pokoknya, kasih tahu ke semuanya kenapa air ini bisa warnanya biru. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir ini. Buat kalian yang mau lihat perjalanan gua kemana lagi dan bakal gua share lagi videonya, kalian like video ini, kemudian kalian subscribe dan komen kalau memang ada yang kurang jelas dari video ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya.